Baik, selamat malam ya Bapak Ibu. Kali ini kita akan membahas PTRO ya, yang akan diakuisisi oleh anak usahanya Cuan gitu. Sebenarnya untuk saham kayak gini sih nggak perlu analisa ya sebenarnya, karena sahamnya Pak PP itu belakangan ini naik semua gitu. Jadi ini akan kena sentimen juga gitu. Cuma saya kasih tahu alasan saya kenapa memilih PTRO ketimbang yang lainnya gitu. Yang lainnya kan ada Tepia, ada Brand, ada Cuan, ada GCCO, dan juga ada BRPT gitu. Cuma saya lebih memilih ke PTRO gitu, yang sebenarnya akuisisinya itu belum terjadi ya. Cuma RUPS-nya kemarin itu udah membahas perjanjian pembelian saham bersyarat eh, untuk project akuisisi ini gitu. Jadi ya belum terjadi tapi ini udah akan terjadi gitu. Kalau udah upaya seperti ini ya kemungkinan besarnya beneran akan terjadi gitu. Dan sebenarnya ya udah hampir terjadi di sini ada. Nah ini PT Petrindo Jaya Kreasi telah menandatangani pembelian saham bersyarat yang dibuat dan ditandatangani oleh KJP selaku pembeli dari PT Cakra Reksa Optima selaku penjual gitu. Jadi transaksinya sebenarnya udah ditandatangani gitu, cuma ya perlu RUPS saja. Hanya perlu RUPS, nanti transaksi akan terjadi gitu. Berarti udah fix kalau ini. Nantinya strukturnya akan seperti ini. Ini ada cuan. Cuan itu 85% dimiliki oleh Pak Prajogo Pangestu. 15%-nya masyarakat gitu. Dan PT KJP ini itu adalah anak usaha Cuan yang 99,98% sahamnya itu dimiliki oleh Cuan gitu. Kemudian PT KJP ini akan mengakuisisi 34% dari saham PTRO gitu, yang nantinya akan terjadi perubahan pengendali gitu. Nantinya KJP akan menjadi pengendali baru dari PTRO. Struktur pemegang sahamnya kemungkinan akan seperti ini. Ini yang di bawah yang sebelum terjadinya akuisisi. PT Cakra Reksa Optima itu memiliki 68% dari saham PTRO gitu. Ini pengendali lama gitu. Yang nantinya 3,4 juta lot sahamnya itu akan dibeli oleh KJP selaku pengendali baru dari PTRO. Dan struktur saham pemegang sahamnya kemungkinan akan seperti ini ya. PT Cakra Reksa Optima akan memegang 35%, kemudian KJP selaku pengendali baru memegang 34% dan seterusnya gitu. Rumornya itu PT Cakra Reksa Optima itu akan menjual sahamnya di harga 4.100-an gitu. Yang nantinya akan terjadi tender offer di harga 4.100 karena harga transaksi di situ. Cuma harga transaksinya itu belum fix ya karena belum keluar gitu. Belum keluar surat pernyataan bahwa udah fix akan diakuisisi di harga berapa gitu. Kemudian yang membuat saya tertarik ke PTRO ini ketimbang yang lain itu yang pertama dari sisi jumlah saham beredar gitu. PTRO ini saham beredar di masyarakat itu hanya 970.000 lot, nggak nyampe 1 juta lot gitu. Pemegang sahamnya memang sudah cukup besar ya, udah 7.900-an gitu. Cuma kalau sahamnya hanya 970.000 lot itu ya enteng. 970. Total saham beredar di masyarakat itu kalau dikalikan harga 7.000 itu hanya 679 miliar gitu.
bahkan tidak nyampe 1 triliun gitu ya, enteng kalau saham-saham model begini gitu. Untuk yang selanjutnya itu dari valuasi dan earningnya gitu. Market cap saat ini dari PTRO itu hanya 7,06 triliun. Sedangkan asetnya itu 10 triliun gitu. Untuk penjualannya itu nyampe 4,12 triliun gitu. Valuasinya masih terbilang murah ya. Walaupun sebenarnya utangnya itu di angka 200% dari total ekuitas. Ekuitasnya 3,52 triliun, berarti utangnya sekitar 7,7 triliun lah untuk utangnya gitu. Namun ya sebagian besar itu utang jangka panjang ya, utang jangka panjang. Kemudian dari earningnya itu cukup besar ya. Kuartal 2 aja 117 gitu. Tahun kemarin 2022 itu membagikan dividen itu 1.100 per lembar saham gitu. Jadi dibandingkan dengan brand Tepia BRPT ini itu saham perusahaannya itu lebih fundamentalnya lebih oke gitu. Fundamentalnya lebih oke. Dan valuasinya masih terbilang cukup murah ya. Kemudian beberapa hari ke belakang itu pengendalinya yang sekarang masih gitu, PT Cakra Reksa Optima itu melakukan pembelian. Ini itu bukan pembelian dari reguler yang melainkan ini pengembalian dari saham repo gitu. Jadi sebelumnya saham ini itu di repo gitu. Pengembalian saham repo gitu. Dan satu lagi, ini itu komisaris dan direktur utama dari Cuan. Cuan ini perusahaan milik Pak Prajogo ya, yang kita semua tahu gitu. Kemudian ini RUPS, hasil RUPS luar biasa dari PTRO tanggal 5 Desember gitu. Di sini ada perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi gitu. Yang pertama itu ada Edward Ciputra, yang di sini juga komisaris utama dari Cuan itu dimasukkan menjadi Dewan Komisaris di PTRO. Kemudian Direktur Utama Cuan Pak Mikel itu juga menjadi presiden direktur dari PTRO gitu. Ini hasil RUPS tanggal 5 Desember gitu. Jadi tanggal 5 Desember itu Pak Prajogo udah memasukkan 2 orang kepercayaannya di PTRO gitu. Ini menjadi Dewan Komisaris dan Presiden Direktur gitu. Sebenarnya ya itu aja untuk saham PTRO gitu. Kenapa saya tertariknya ke PTRO bukan ke saham Pak Prajogo yang lainnya gitu. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih.